Halo, selamat datang kembali di Sudut Pandang. Kita akan bahas sesuatu yang rame dalam waktu kemarin-kemarin ini, yaitu adalah revisi Undang-Undang Pemilu yang mengubah batas usia calon presiden, calon wakil presiden dari 40 jadi 35 tahun. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Nah, sebenarnya teman-teman pasti semua sempat baca berita kemarin di salah satu media nasional, di Kompas, yang cerita tentang pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan kuasa kepada MK untuk menentukan batas usia 40 tahun dan 35 dari 40 tahun jadi 35 tahun. Sebenarnya tanggung jawab MK itu tidak sejauh itu. Tanggung jawab MK adalah hanya membatalkan atau membatalkan undang-undang sebagai undang-undang yang sesuai konstitusi atau tidak sesuai konstitusi. Jadi ini baru pertama kali ada undang-undang yang isinya ditentukan sama MK gitu ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa sekarang? Kenapa di beberapa bulan sebelum pendaftaran pemilu 2024? Kenapa menjelang pemilihan 2024 di mana ada transisi kekuasaan di situ? Kenapa nggak kemarin? Kenapa nggak setelahnya? Sebenarnya ada kepentingan siapa sih di situ? Gitu. Ada kepentingan siapa yang dimudahkan untuk bisa maju jadi calon presiden atau calon wakil presiden di usia 35 tahun? Karena kalau nggak salah, kalau 35 tahun itu yang diuntungkan adalah Raffi Ahmad karena dia usianya 36 tahun. Karena kalau Awkarin nggak mungkin, dia baru 26 tahun. Kalau Gelasan Gael juga nggak mungkin, dia baru 26 tahun. Atau jangan-jangan Jan Etes. Tapi Jan Etes masih balita, sekolah aja belum, apalagi jadi calon wakil presiden. Tapi mungkin ada kepala daerah yang usianya 35 tahun, dia berpotensi jadi calon wakil presiden, dia adalah bagian dari kekuasaan saat ini yang diuntungkan dan dimudahkan untuk dapat kesempatan jadi calon wakil presiden hari ini. Kalau nggak salah namanya Gibran Rakabuming Raka. Kayak tahu sendiri dia siapa. Tapi kira-kira dia adalah orang yang akan dapat keuntungan langsung dari batas usia yang 35 tahun di sekarang itu. Karena isu yang beredar di banyak media, dia digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Meskipun Pak Prabowo Subianto kayaknya beberapa waktu lalu sedang dipasang-pasangkan sama Pak Erick Thohir. Jadi kalau misalnya ternyata Mas Gibran yang dapat, kayaknya Pak Erick Thohir nggak dulu Pak. Mohon izin. Bukan kesempatannya untuk jadi calon wakil presiden di 2024 ini. Karena undang-undangnya aja mau diubah sehingga bisa 35 tahun. Nah, kenapa sih gitu? Kenapa harus ada orang yang dimudahkan gitu kira-kira? Karena sebenarnya secara substansi kita semua sepakat bahwa batas usia dari calon presiden, calon wakil presiden itu tidak perlu sebenarnya. Kita nggak akan bisa ketemu ada calon presiden atau calon perdana menteri deh kayak Justin Trudeau di Kanada, di mana dia waktu jadi pertama kali jadi wakil perdana menteri itu usianya belum 40 tahun gitu. Kita nggak akan ketemu nih orang-orang potensial kayak gitu. Kita nggak akan ketemu anak-anak muda yang berpotensial yang bisa jadi calon presiden, calon pemimpin kita di masa depan gitu kira-kira. Misalnya yang advokasi Wadas, yang advokasi Kendeng, yang advokasi kampung-kampung gitu misalnya. Karena mereka ada orang-orang yang tinggal bersama rakyat atau permasalahan rakyat, tapi nggak bisa jadi calon presiden dan calon wakil presiden karena batas usia. Tapi balik lagi, ini kenapa sekarang? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dapat manfaat langsung dari MK yang merevisi atau membatalkan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari undang-undang pemilu kita sekarang gitu. Kayaknya ya, kalau saya lihat sih, kalau kepentingannya sama pengusaha itu gampang sekali undang-undang itu dibatalkan, undang-undang itu dibuat. Teman-teman pasti ingat ada undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di mana dia sempat dibatalkan, lalu dibikin perpunya, lalu dibikin lagi perpunya. Tapi kalau yang berhubungan sama rakyat langsung kayaknya nggak menarik ya buat para pengambil kebijakan ini. Misalnya ada undang-undang perlindungan data pribadi yang kayaknya nggak pernah gol-gol.
ada undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang juga nggak masuk-masuk. Bahkan undang-undang perumahan yang melindungi para pengontrak aja nggak pernah ada dibicarakan sama orang-orang di DPR, di pemerintah pusat. Padahal yang kontrak itu di Indonesia banyak banget. Baik lagi, pertanyaan kritis kita adalah, ini buat siapa? Siapa yang dapat keuntungan? Rakyat atau bukan? Karena yang penting bagi kita itu bukan siapa calon presidennya, muda atau tua, tapi apakah dia berpihak sama kita atau enggak? Apakah kepentingan kita yang dibela atau kepentingan orang-orang tertentu yang dibela? Segitu dulu sudut pandang kita kali ini. Kita akan bicarakan hal-hal yang lain yang ramai lagi, yang berpengaruh pada hidup kita sebagai rakyat biasa ke depannya. Terima kasih.